dengan klaim DNA mereka yang palsu itu mengajarkan sesuatu yang merusak bagi kesetaraan, bagi kebangsaan, dan itu berarti otomatis bagi keislaman kan gitu. Mengintipi. Cuma kalau saya sampaikan itu kan melanggar privasi, tapi banyak lah di Indonesia itu Balawi yang tes banyak. Itu aja, cuma nggak berani. Marga-marganya berani nyebutkan Mas Sugeng? Termasuk keluarganya Rizik Sihab itu udah banyak. Sihab ya. Sihab, terus apa lagi? Sihab, Asegaf, terus Mula Cela ada. Cela, terus Bajamal ada nggak? Bajamal kan bukan Balawi. Oh, Bajamal itu anu ya? Malah Bani Ismail. Bani Ismail dari anu ya? Al-Irsad ya. Terus Al-Hadi ada. Nah, terus apa lagi? Terus BSA ada. BSA itu apa? Bin Syekh Abu Bakar. Oh, Bin Syekh Abu Bakar itu juga uploadnya G ya. G. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video yang sangat langka ya. Nah, jadi ini pembicaraan dua tokoh daripada ahli ketika membahas tentang Ba'alawi ya. Nah, jadi ini pembicaraan yaitu antara Dr. Sugeng dan Gus Fuad ya. Nah, jadi nanti kita akan melihat Dr. Sugeng itu buka-bukaan antara ada Habib yang tidak disebutkan namanya dari klan Ba'alawi, dari klan Syihab. Nah, jadi itu tes DNA kepada beliau, tapi beliau tidak menyebutkan nama dan bagaimana hasil tes DNA-nya. Mari kita sama-sama simak video berikut. Itu sengaja memframing seolah-olah apa yang kita lakukan ini adalah kegiatan rasis, padahal enggak ya. Artinya dalam irisan itu kan seolah-olah bahwa kita itu memusuhi imigran Yaman secara keseluruhan. Padahal kan enggak. Kita itu mengoreksi, menempatkan baninya Ubaidillah, baninya Habib jenenge Ba'alawi itu kepada jalurnya yang benar, yaitu ke jalur Yahudi Yahudi bukan nih. Oh, bukan Yahudi ya. Yahudi agamanya gitu. Iya. Jadi kan gini, Yahudi Imyar mungkin. Yahudi Imyar. Tapi bukan Bani Israel gitu ya. Dan menurut kajian beberapa ulama termasuk Kiai Imad, termasuk Prof. Menam Ali dan lain-lain, itu memang kalau di dalam Al-Quran itu menyebut Yahudi itu sebenarnya bukan Bani Israel ternyata. Jadi Yahudi yang agamanya Yahudi tapi dari Himyar, dari Askenazi, dari mana lagi itu, Kaukasi gitu. Itu yang merusak agama dalam tanda petik agama Yahudi itu, ya mereka itu yang melebih-lebihkan diri, merasa menjadi anak Tuhan dan seterusnya itu kan mereka. Dan di Kristen kan juga merusak. Nah sekarang di Islam kan juga terbukti akhir-akhir ini di Indonesia itu merusak. Jadi yang kita persoalkan itu adalah klaim mereka tidak sesuai dengan DNA mereka, dan dengan klaim DNA mereka yang palsu itu mengajarkan sesuatu yang merusak bagi kesetaraan, bagi kebangsaan, dan itu berarti otomatis bagi keislaman kan gitu. Nah, Al-Irsad ini kan, saudara-saudara Al-Irsad ini kan nggak ikut-ikutan merusak. Cuma dalam konteks ini, kalau Al-Irsad itu tidak ikut bicara, ya mungkin ada mispersepsi dari putra-putri bangsa Nusantara lainnya bahwa Al-Irsad itu bagian dari Habib, padahal bukan ya. Bukan, Al-Irsad itu bahkan di masa lalu itu kan mereka terlibat perseteruan hebat gitu ya. Kita yang pribumi waktu itu masih di masa penjajahan lah, tidak banyak ikut terlibat. Ya kalau sekarang giliran generasi mudanya meneruskan perjuangan kakeknya itu, membantu juga bangsa Indonesia terhadap lepas dari ajaran-ajaran khurafat Balawi itu loh. Itu penting itu. Tapi di satu sisi saudara-saudara Al-Irsad juga harus menghargai budaya bangsa ini. Dalam masalah Islamisasi Jawa kan para wali songo sudah memberi contoh garisnya, mana yang boleh, mana tidak. Jadi harus bisa dibedakan mana budaya, mana ritual gitu. Seperti kami orang Jawa, kubur itu kan bukan nyembah yang dikubur,
mendoakan yang dikubur, saling ketemu sesama saudara dalam event-event tertentu. Kalau nggak ada kakek, siapa yang mempersatukan saudara? Kan nggak ada. Iya. Tapi kalau Balawi kan ya kubur dipalsu sampai buat nyari pendanaan. Ya mereka kalau bisanya masuk kubur, masuk pesawat, masuk HP nggak bisa. Bisanya masuk kuburan sama masuk nasab ya. Masuk nasab pun ketahuan. Iya. Terus apalagi mungkin Mas Ruslan mau menyampaikan apa ide, pertanyaan atau apa? Udah ada belum Mas Ruslan? Belum ada. Ya. Jadi kalau kembali ke ini ya, ke Al-Irsyad yang beberapa orang diantaranya itu lapor ke kita dipersekusi oleh kelompok Habib Alwi gitu ya. Nah ini sebenarnya teman-teman Al-Irsyad kalau asalkan speak up aja, saya itu berjanji untuk menjaga. Saya berjanji untuk menjaga. Jadi bagi saya itu siapa saja yang menyampaikan kebenaran, maka wajib hukumnya kita ikut menjaga keselamatannya gitu. Sambil tentu saja ya, kita juga meminta aparat negara untuk menjaga gitu ya. Jadi ini contoh betapa diskursus mengenai kepalsuan nasab Habib Alwi itu dialihkan menjadi model kayak si Bahar gitu. Jadi kayak seperti dibilang Gus Dur itu memang organisasi bajingan gitu. Jadi bukan ditanggapi dengan data versus data, argumen versus argumen, tetapi data argumen dihadapi dengan framing, dengan persekusi, dengan apa jenenge ya kejahatan-kejahatan lainnya gitu. Mas Sugeng mungkin punya saran mengenai hal ini. Ya itu aja saudara-saudara Al-Irsyad, lepas dari ada beda paham di antara kita, kepentingan kita di sini sama untuk mungkin ya ulama-ulama Al-Irsyad bisa menyelami lah budaya pribumi. Kalau ada yang kurang lurus kan bisa kita bahas itu untuk saling mengerti gitu. Kalau tidak ada diskusi, tidak ada dialog ya nggak saling mengerti. Itu kekurangan mungkin kekurangan ulama Al-Irsyad yang populer ya. Kurang diskusi dengan ulama pribumi menurut saya. Iya. Yang dari kelompok Al-Irsyad ya. Jadi kan juga ada framing bahwa gerakan ini itu dilakukan oleh kelompok Wahabi, padahal kita kan orang NU. Kiai Imad juga orang NU, Kiai Nur Ihya ya NU. Saya itu sebelum lahir itu orang NU yang bilang apa gerakan pembatalan nasab Habib itu dibilang Wahabi, Salafi, itu sebenarnya itu saya menduga itu malah NU mu'alaf itu. NU mu'alaf itu. Dan ini humor aja ya. Kemudian juga kaitannya dengan ini Mas Sugeng, apa ya, mengenai Habib ini ya, mungkin ada data baru bahwa ada sebagian dari apa itu saudara kita yang kebetulan itu seorang Habib, artinya Pak Alwi, artinya keturunan Ubaidillah, yang sudah tes DNA diam-diam dan melakukan koordinasi dengan Mas Sugeng dan belum berani disebut namanya karena khawatir dipersekusi, dan hasil grupnya bagaimana Mas Sugeng dan mengapa begini dan begitu itu gimana? Tanpa menyebut namanya karena beliau beberapa orang itu tidak masih off the record Pak. Ya ini mungkin sebagian sudah tahu ya. Jadi ada Habib yang baik lah, yang baik, mau jujur gitu. Tes DNA saya koordinasi gitu ya. Tapi kalau disuruh mengumum itu memang perjanjian saya di depannya gitu. Tidak saya deklarasikan terbuka gitu ya. Karena itu aja, keluarganya yang sesama Balawi tidak siap menerima kenyataan ilmu pengetahuan. Itu tesnya sudah keluar. Ya. Beliaunya itu walaupun Balawi pribuminya kental ternyata. Sifat pribuminya itu ya. Darah pribuminya pun ya. Darah pribuminya itu 24 kali darah Arabnya. Iya. Tapi paternalnya tetap Balawi. Tetap G ya. Bani Fakih Mukodam. Bani Fakih Mukodam. Jadi maksudnya gini lah, ini perlu kita sampaikan bahwa tidak semua Habib Alwi itu juga penipu pembohong. Mereka itu tidak berani speak up secara jujur karena diancam oleh Habib penipu kan gitu. Habib yang pengen melestarikan penipuan terhadap bangsa Indonesia ini. Habib yang kepengen
meruntuhkan Pancasila dengan klaim mereka sebagai dzurriyyat Nabi. Nah ini contoh, mungkin marganya boleh disebut nggak? Beberapa klan Habib yang sudah tes dan mereka itu 100% Pancasila, 100% Indonesia dan mengaku dan hasil tes DNA-nya. Ini baru satu orang, agak gawat. Jangan dulu nanti. Oke. Ya, tapi kalau untuk informasi kalian, saya sendiri punya akun Family Trio. Belum selesai lah tesnya. Jadi saya nggak sepengecut Balawi untuk tes DNA gitu ya. Saya bisa mengintipi. Cuma kalau saya sampaikan itu kan melanggar privasi. Tapi banyak lah di Indonesia itu Balawi yang tes banyak. Itu aja, cuma nggak berani. Marga-marganya berani nyebutkan Mas Sugeng? Termasuk keluarganya Rizik Syihab itu udah banyak. Syihab ya. Syihab terus apa lagi? Syihab, Asegaf, terus Mula Cela ada. Cela, terus Bajamal ada nggak? Bajamal kan bukan Balawi. Bajamal itu ya. Malah Bani Ismail. Bani Ismail dari ya? Al-Irsyad ya. Terus Al-Hadi ada. Nah, terus apa lagi? Terus BSA ada. BSA itu apa? Bin Syekh Abu Bakar. Bin Syekh Abu Bakar itu juga uploadnya G ya. G. Ya, jadi maksudnya gini loh. Yang heran saya ada Al-Hadad upload grupnya E itu. Al-Hadad malah uploadnya, jadi itu buku nasabnya aja udah keliru ya. Acak adut itu ya. Padahal Al-Hadad kan harusnya jalur Amul Faqih. Iya. Ya G juga harusnya. Al-Hadad itu kan sama dengan si Bahar Smith itu. Kayaknya satu cabang. Jadi anaknya Sohib Mirbat itu saya lupa grupnya apa ya. Itu harusnya jadi punya dua anak yang berketurunan sampai sekarang. Yang satu Amul Faqih yang dituduh sebagai nenek moyangnya Wali Songo. Satu lagi Bani Faqih Muqaddam, jadi Asegaf. Terus Al-Habsyi, BSA itu kan Bani Faqih Muqaddam. Tapi kalau Al-Hadad terus Semit itu Bani Amul Faqih, saya lupa grupnya apa. Semit itu juga G ya? G. Oke, jadi Bahar Semit itu ya grupnya G itu ya. Kalau Semit beneran loh, tapi kalau Semit membeli ya mungkin grupnya apa nggak tahu. Tapi kalau Habib beneran, turunan Ubaidillah beneran. Ubaidillah emang ada. Faqih Muqaddam. Enggak, patokannya dari Sohib Mirbat aja yang bisa. Sohib Mirbat ya. Sohib Mirbat ya. Yang terkonfirmasi ada orangnya itu Sohib Mirbat. Karena dari cabangnya kita bisa hitung total mutasinya itu tuh ketemunya di eranya Sohib Mirbat. Kalau dari Ubaidillah susah dikonfirmasi. Iya, jadi kita itu nggak rasis. Kita itu kalau rasis, saya pertanyaan kalau rasis, rasnya Balawi itu apa? Ya itu apa itu? Bingung, Arab bukan no. Lebih ke mana? Enggak tahu. Biar. Buktinya saya nggak musuhan sama orang Al-Irsyad yang jelas Arabnya. Berteman WA-an tiap hari bercanda. Betul. Tetangga saya Al-Qatiri itu malah kawin sama orang Jawa. Betul. Al-Qatiri juga Al-Irsyad ya? Al-Irsyad. Ya, jadi maksudnya gini, netizen, kita itu mempersoalkan DNA-nya para Habib dari keturunan Sohib Mirbat yang terkonfirmasi Sohib Mirbat. Yang ngaku-ngaku keturunan Nabi ternyata bukan. Nah, kalau ada Habib, ada keturunan Sohib Mirbat yang jujur aja menyampaikan bahwa memang bukan keturunan Nabi, nah itu kami udah nggak masalah gitu. Kami akan mempermasalahkan ketika Habib-Habib itu termasuk Rizik Syihab itu masih mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi, padahal DNA-nya bukan, Arab aja bukan. Dan kenapa kami mempersoalkan itu? Karena itu adalah kebohongan publik. Yang kedua, kebohongan publik itu terbukti dikapitalisasi untuk kepentingan-kepentingan yang merusak bangsa dan negara kita, terutama Pancasila. Masalahnya itu. Mereka menggunakan klaim sebagai keturunan Nabi untuk mendirikan khilafah dan sejenisnya gitu. Jadi kalau sudah ngaku bukan keturunan Nabi ya udah nggak masalah. Baru lihat tadi itu ada video dari TikTok itu Mas Sugeng, itu mengerikan tuh. Jadi di situ ada videonya Lutfi bin Yahya, itu sedang dicuci kakinya oleh santrinya, kemudian telapak kakinya dicium kok.
Iya. Itu padahal yang mencium telapak kakinya belum tentu pernah mencium telapak kaki ibunya. Nah ya. Jadi sedemikian rupa kan anunya itu kesesatan mereka itu. MUI harusnya turun, jangan ngurusin Assalamualaikum atau salam itu gimana. Wah, itu kelihatan goblok sekali kalau begitu caranya. Nah, ini fakta dan negara juga harus hadir. Jadi persoalannya itu adalah klaim mereka sebagai dzurriyyat Nabi padahal terbukti palsu, dan ajaran-ajaran dari kelompok yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi garis paternal yang ternyata terbukti haplogrupnya G itu, ajarannya itu membahayakan bagi kehidupan bangsa dan negara. Gitu, Mas Sugeng gimana? Satu lagi coba kalian perhatikan ketika awal-awal saya masuk ya. Dulu saya bahasanya masih lumayan lembut lah ya. Ngajak diskusi. Coba, tapi apa balasannya? Dituduh anak zina. Atau ibunya campur dengan bapaknya dalam keadaan haid. Itu kan goblok biologi, orang haid itu nggak bisa dihamili. Wah, itu yang aneh Bar Smith itu ya, Bar Smith. Ya memang dia nggak punya otak. Nah, seperti itu, maka akhirnya saya bilang, ini nggak mungkin keturunan Nabi ngomong seperti itu. Nggak ada darah Nabi kayak gitu. Nabi itu sangat menghargai perempuan, sangat menghargai kaum ibu. Diajak diskusi, framingnya malah kayak gitu. Kan saya gampang aja dari ilmu pasti, data lawan data, angka lawan angka, kalkulasi lawan kalkulasi. Mau kamu pakai kalkulus 3 tingkat masih bisa saya atasi kok. Tapi nyatanya yang keluar seperti itu. Kan berarti ibu-ibu kita dihina. Orang Jawa itu kalau ibunya dihina itu udah apa ya? Itu bendera perang namanya. Ya saya nggak style ilmuwan kalau kayak gitu. Saya seperti idola saya, Jenderal Patton akhirnya. Gimana Jenderal Patton? Tahu sendiri Jenderal Patton mulutnya kayak gitu. Tapi prajuritnya banyak yang selamat dan menang perang. Jenderal Patton bisa diceritakan kepada publik. Diceritakan gimana? Jenderal Patton itu kalau kalian lihat orang Amerika maki-maki ya seperti itulah. Yang terkenal itu Jenderal George Patton dan Laksamana Besar Ernst King. Itu mulutnya terkenal pedas. Satu lagi Laksamana Bill Halsey itu. Tapi mereka kalau perang menang. Ya kalau yang sopan ya ada Jenderal Dwight Eisenhower itu mulutnya sopan, tugasnya dia merekatkan sama jenderal yang mulutnya kasar-kasar. Karena di tentaranya yang prajurit tamtama itu nggak bisa diajari halus itu. Iya. Aku mah jadi ingat Mas Sugeng, jangan-jangan ini plan Saib Mirbad itu mau bikin negara, mau bikin kerajaan di ini ya. Jadi mereka sebagai satu kelompok itu satu bani yang berhaplogrup G itu di sini kan posisinya kan sebagai apa kuwi jenenge parasit itu, makanya si Bar Smith ngomong ayo tapi ngajak pribumi ya. Terus si Rizik Syihab juga ngomong seakan saya tuntut yang membunuh 6 itu santrinya itu lah, yang bertanggung jawab atas kematian 6 santri FPI itu. Nah, yang bertanggung jawab itu sebenarnya Rizik Syihab sendiri tuh ya. Ya tuntut dirimu sendiri, Rizik gimana otak? Lah itu kalau 6 itu tahu Rizik Syihab bukan keturunan Nabi juga nggak mau belain. Mungkin mereka di alam sana nyesel tuh. Udah tahu kalau Rizik Syihab bukan keturunan Nabi. Ya keturunan jalurin. Katanya komentar ini Rizik ini karena kualat sama Gus Dur. Ya memang jelas. Oh soal Gus Dur ya, jadi gini, sebenarnya itu letak bahayanya itu bukan klaim dzurriyyat Nabi itu karena para Habib Bani Saib Mirbad ini kan mengklaim dirinya keturunan garis laki-laki paternal terus sampai Rasulullah, dan ternyata kan sekarang terbukti haplogrupnya G, jadi itu Arab aja bukan. Terus dan itu disertai dengan apa kuwi jenenge ajaran-ajaran yang ini tadi mengkultuskan kelompok mereka. Nah ini mau bikin negara atau gimana? Karena di Kalimantan itu udah banyak juga itu DPR yang dari ini Habib, terus ya istri diminta segala macam, biasa di sana. Ya kayak gitu itu ini gila ini bagi paham kebangsaan kita. Jadi persoalannya itu bukan orang yang memiliki haplogrup G, bukan. Tetapi orang yang memiliki haplogrup G ini harus saya ulang-ulang ya, dan mengaku sebagai keturunan paternal laki-laki sampai Nabi, dan kemudian disertai dengan ajaran-ajaran yang rasis, yang
mendewa-dewakan kelompoknya dan meremehkan kelompok lain. Makanya Mas Sugeng pernah cerita juga, katanya ada yang itu siapa itu dari Habibah bin Yahya itu bilang apa itu memaki Mas Sugeng keturunan suku Kalang gitu ya. Padahal setahu saya suku Kalang itu gimana Mas Sugeng? Menurut Mas Sugeng suku Kalang itu? Suku Kalang itu sub-suku Jawa ya, jadi masih saudara kita gitu ya. Ya kalau dites haplogrupnya deket-deket aja. Mereka ini terkenal nasionalismenya zaman Majapahit loh sebagai pembela negara. Zaman Majapahit, zaman Demak, sampai zaman Mataram itu pembela negara. Saya bingung kenapa suku Kalang sampai kerajaan Jogja, sampai zaman kerajaan Jogja. Nanti kita berjanji deh akan nyari saudara kita. Eksplor tentang suku Kalang karena itu saudara kita. Dan kalau setahu saya suku Kalang itu kalau nggak jadi tentara yang hebat itu biasanya jadi pengusaha yang hebat, Mas. Nah ini kok malah Mukibul itu nggak tahu ya bahwa suku Kalang itu satu komunitas yang prestasinya luar biasa, pengabdiannya kepada bangsa dan negara juga luar biasa gitu. Bahkan di dusun Santri Wonokromo itu Slamet Tembong itu juga Bani suku Kalang itu sampai diberikan satu komplek makam karena jasa-jasanya kepada bangsa dan negara sampai segitunya. Gimana Mas Sugeng? Ya, makanya kalau Mukibul dulu waktu di surga itu ceritanya bagi-bagi otak mereka absen. Oh gitu ya. Iya, jadi bahayanya itu begitu. Jadi kalau mau ini bukan masalah apa-apa ya, apalagi makin lama kan juga kesadaran putra-putri bangsa Nusantara kan makin tinggi. Bukti bahwa kita itu nggak rasis, kita tidak pernah mempersoalkan saudara-saudara kita dari ras Tionghoa. Karena saudara-saudara kita dari ras Tionghoa itu tidak menggunakan klaim nasab suci dalam perspektif agama apapun, dan tidak menggunakan klaim nasab suci sekaligus tidak menggunakan itu untuk merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan suku Tionghoa itu udah nyumbang medali Olimpiade berapa? Iya. Wah, luar biasa. Kapan Mbak Alawi nyumbang medali Olimpiade? Tahun 2024 Mbak Alawi bisa nggak? Iya, dan itu Rudi Hartono segala macam itu mengharumkan nama bangsa kan. Itu ya. Kita semua yang Indonesia bagian barat tuh laki-lakinya sekitar 83% tuh genetiknya sama dengan Tionghoa. Kakeknya dulu kakak beradik. Harusnya kalau orang Republik Rakyat Cina di daratan sana bisa mendarat ke Mars, kitanya ya harus mampu. Orang genetiknya sama sama-sama makan nasi, apa alasannya tidak mampu? Kalau Balawi bukannya mikir ke Mars, bikin kuburan aja banyak-banyak. Jadi putra-putri bangsa Nusantara itu kalau dari berdasarkan genealogi lebih dekat bersaudara dengan Tionghoa daripada dengan kelompok haplogrup G ini ya. Jauh ya kalau haplogrup itu ya. Kalau Tionghoa orang Republik Rakyat Cina, Jepang, Korea dengan Indonesia itu kakeknya sama dulu. Haplogrupnya kebanyakan O ya. Oh, saya pernah bilang juga gitu Mas Sugeng. Jadi orang Indonesia itu 85% membawa darah Nabi, tapi tidak garis paternal, jadi zigzag kan gitu. Dan saya bilang juga kalau Mas Sugeng malah hitung-hitungannya kan 92 apa 94%. Ya sama dengan jumlah Muslim lah. Nah itu membawa darah Nabi, tapi tidak garis paternal. Dan saya juga sampaikan bahwa putra-putri bangsa Nusantara itu kebanyakannya haplogrupnya O. Meskipun itu tetap kalau ditelusuri membawa darah Rasulullah, setidak-tidaknya membawa darah Nabi Ismail kan gitu ya, menurut ilmu filologi kan gitu. Tapi kalau dari segi haplogrupnya itu ya sama dengan Cina, sama dengan Jepang, Korea itu ya. Sama. Kalau O dengan G itu terlalu jauh ya Mas ya, persaudaraannya. Jauh, ketemunya di Nabi Nuh. Malah musuhan kita ya. Jauh banget. Kita malah lebih dekat dengan Nabi Muhammad daripada dengan Balawi. Iya. Kalau garis paternalnya. Iya. Jadi masalahnya itu adalah Habib Alwi itu merasa diri keturunan Nabi garis paternal, garis laki-laki terus. Dan itu ternyata tidak. Ternyata mereka suku Himyar itu yang prestasi tertinggi ya berarti penasihat suku Himyar pun bukan penguasa. Anggota One Team Press-nya Firman itu. Yuya itu haplogrupnya G ya. GP15 itu sama dengan Balawi. Iya. G2A. Iya.
Jadi masalahnya itu gitu loh. Jadi Loh, kita kalau mereka ngakui keturunan Yuya malah kita hormati. dan jangan ngajari halal ajaran-ajaran dari kelompok mereka yang memang penuh halusinasi. Masa ada seorang ini saya dapat cerita dari ini Sohe karena yang cerita itu seorang intelektual gitu, educated bener orangnya. Temannya itu yang kebetulan itu Mukibul itu cerita bahwa gurunya yang Habib itu sering naik ke surga, kemudian dari surga itu membawa emas gitu. Wah ini kan sudah gila kan ini tuh. Quran hadis bercerita tentang surga itu kan metafor. Kalau tiba-tiba difisikkan seperti itu, saking gobloknya ya itulah ajaran-ajaran yang halu termasuk aja lah. Di surga itu emang emas dibutuhkan. Enggak, orang udah nggak butuh apa-apa di surga itu disediain. Ngapain emas ya, dan naik ke surga kembali lagi ke bumi bawa emas katanya. Terus teman saya kan, lah emasnya mana? Oh nggak dikasih lihat, dia ngibul. Loh, waduh itu orang Jawa itu nggak butuh emas. Ini Mas Fuad. Ah, Mas Sugeng. Mas Ruslan, Mas Sugeng. Kalau itu melebihi siluman. Kehebatannya itu. Sesuatu yang waduh ya Allah. Oh, sampai segininya pelajaran sesatnya itu. MUI itu yang bikin fatwa kesesatan ajaran Habib Alwi itu. Nah, ini membahayakan kecerdasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kalau caranya begini. Dan sahabat Nabi putra-putri Rasulullah belum pernah dalam sejarah itu diceritakan mencium telapak kaki Rasulullah. Lah ini haplogrup G minta dicium telapak kakinya loh Mas Sugeng. Nanti tak kasih lihat jenengan videonya itu. Si Lutfi Benia itu dicium kakinya. Dia bisa berkilas. Saya kan tidak nyuruh. Kalau kamu tidak nyuruh, kenapa kamu tidak larang? Lah kayak gitu kok jadi one team press. Orang yang boleh kita cium kakinya itu cuma ayah ibu kita kok. Lainnya nggak layak menurut saya. Dicium telapak kakinya itu Mas. Edan toh gue. Itu edan toh gue. Di Jawa pun kalau kita itu cium jempolnya aja. Iya. Jawa nggak sampai itu loh. Nah ini apa ya? Jadi masalahnya itu jangan salah loh. Ada beberapa Habib yang tidak terpapar ajaran-ajaran dari kelompok mereka, sehingga mereka seperti diceritakan Mas Sugeng tadi, lebih Jawani atau lebih Nyumatrani atau lebih Ngalimantani. Dan kebetulan sebagian moyangnya sudah pribumi. Ya dari garis zigzag atau dari garis perempuan gitu ya. Dan sebenarnya kalau Habib itu kalau mau ngaku keturunan Nusantara malah nggak apa-apa, tapi jangan pernah ngaku keturunan Nabi loh, ngupload grupnya G kok dari garis paternal. Bahkan kalau menurut Mas Sugeng gimana? Kemungkinan bahwa misalnya di Nusantara yang masih garis lurus paternal sampai Rasulullah bener lurus laki-laki semua itu kemungkinan presentasinya berapa persennya? Kalau teori saya kan gini, kebanyakan keturunan Rasulullah itu mayoritas di Indonesia itu memang keturunan Rasulullah, tapi garisnya juga nggak paternal laki-laki, mesti haplogrup grupnya mesti ketemunya tetap Indonesia asli. Saya lihat sebaratnya keturunan Nabi itu kalau ke arah timur berhenti di India. Waktu itu ada kerajaan Mughal. Yang paternal laki-laki ya. Yang lebih rajin tuh keturunan Nabi dari cucu-cucu perempuan untuk berdakwah itu, sepertinya. Yang lewat zigzag lah. Iya, seperti di Cina itu ya keturunan Sayyid Ajal Al-Samsudin ya programnya L ya udah ketahuan tuh lewat garis perempuan. Iya. Tapi yang di Cina kan jantan, tes DNA sendiri, diumumkan sendiri. Betul. Maksud saya gini loh Mas Sugeng. Saudara-saudara kita yang punya buku nasab sampai Wali Songo kah, sampai dan lain-lain gitu. Ya, kalau di Nusantara itu kan nasab itu kan dihitung dari garis laki-laki maupun garis perempuan, berarti sekaligus garis zigzag kan ini. Jadi misalnya merasa keturunan Wali Songo ternyata tes DNA itu upload grupnya O, ya itu sebenarnya ya enggak masalah diumumkan saja kan gitu. Berarti O itu kan garis laki-lakinya, garis paternal laki-lakinya asli Indonesia. Bahkan kalau Undang-Undang Dasar itu mau diamandemen lagi, malah saya usul Presiden Indonesia harus berhaplogrup grup O. Dan C Indonesia. C ya. C ya, Bang. Saudara-saudara kita Papua itu C ya. Papua Dayak sebagian Batak itu ada yang C. Ada yang C ya. Tapi ya C tapi mayoritas O ya. Indonesia Barat O, Indonesia Timur banyak yang C.
Iya, 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 iya. Tapi itu anulah, siapa saja boleh jadi presiden setelah perkara ini selesai lah. Betul, betul, betul. Saya ya Balawi nanti suatu saat boleh jadi presiden, tapi tanggalkan dulu klaim durian Nabi. Dan tanggalkan dulu ajaran-ajaran yang sesat dan merusak dan mengancam hidup berbangsa dan bernegara itu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan Mas Ros yang perlu dijawab dibacakan aja. Ada enggak? Di sini nggak ada. Oh, belum ada. Pertanyaan dari netizen itu kadang salah paham tentang adanya polemik nasab itu dianggap rebutan nasab antara Wali Songo dan Kiai Alawi. Oh gitu ya, jadi ini harus diklarifikasi. Oh si Rizik Syihab juga ngomong begitu tuh, begal nasab, saya kepret, siapa berani sweeping? Alah tunggu cek, kamu kalau nggak tobat tak sweeping bener. Jangan khawatir, ada gilirannya. Agak belakangan sih kamu itu. Kalau kamu udah itu dibegal nasab, segoblok-gobloknya begal. Itu dinilai yang dibegal itu ada harganya. Nasab itu mau dihargai apa? Iya. Jadi gini ya, orang Nusantara itu berbicara nasab kan gara-gara ini terprovokasi para Habib itu keturunan Mirbat itu yang berabu G yang aku keturunan Nabi itu kemudian orang-orang Nusantara itu dalam tanda petik itu terprovokasi mengeluarkan buku-buku nasab keluarga mereka itu loh. Jadi sejak dulu bagi putra-putri bangsa Nusantara keturunan siapa, anak siapa, grupnya apa itu nggak pernah kita persoalkan, nggak penting. Buktinya apa? Ya kiai-kiai NU itu semua jadi kiai, semua punya jenenge santri, berpengaruh di masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat secara umum tanpa pernah menyebutkan jenenge nasab maupun nenek moyangnya gitu. Jadi termasuk misalnya orang-orang keturunan orang Nusantara keturunan Wali Songo. Itu sebenarnya itu ngomong keturunan Wali Songo dalam rangka jenenge meluruskan nasab si Rizik Syihab dan kawan-kawan itu yang ngaku keturunan Nabi mau ngepret itu, gitu. Oh gitu mau ngepret apanya yang bisa dikepret beb. Jadi gitu ya. Jadi sekarang kalau ada orang ngeyel, kalau udah dikasih fakta, data, argumen ilmiah rasional masih ngeyel, sebut aja dia Habib, kasih gelar Habib. Oh iya, iya. Gitu. Orang yang tetanggamu udah salah ngeyelan panggil aja. Ngeyelan, tukang nipu, tukang eksploitasi, megalomania terhadap rasnya sendiri, kelompoknya sendiri, panggil Habib saja itu. Karena Habib memang identik dengan itu ya. Iya sekarang. Lagi Rizik Syihab tuh benar-benar ngengkel loh. Iya. Iya, tiap presiden masuk penjara. Tiap ganti presiden masuk penjara, kalau nggak ngengkel apa coba? Ya tapi kasihan sama Rizik Syihab sekarang saya. Masanya kan nggak banyak. Dia nggak bisa bikin 212 lagi kan. Karena nggak ada yang datang. Kemarin datang itu karena masih husnudzon. Si Rizik itu keturunan Rasulullah, ternyata upload grupnya G. Nggak usah mau ngepret, nggak usah mau ini lawan ente, nggak usah. Tes DNA aja Rizik kalau berani. Bayari. Nah, bayari umumkan. Dah selesai. Kalau Gus Fuad tes DNA nanti di mana hilang? Sebentar lagi kita publish, jangan khawatir gitu. Ini ternyata belum selesai. Saya kemarin bilang selesai di Family Tree, ternyata itu data lengkapnya belum selesai. Nah, tak umumkan siapa saya. Itu keren. Tuh loh. Jadi ini bukti bahwa kita itu tidak membegal nasab, tidak mengklaim nasab, enggak. Yang mencuri nasab itu kan si Rizik Syihab dan kawan-kawannya itu ngaku keturunan Nabi padahal bukan. Itu loh, berputar-putar pakai ilmu kitab nasab yang jenis dari kelompok mereka sendiri. Itu loh. Ya sudah, sekarang tinggalkan ilmu kitab nasab, kita pakai ilmu DNA, itu genealogi. Kalau dibilang ilmu genealogi tidak bisa menetapkan nasab, iya, tapi NU sudah memutuskan bahwa hasil tes DNA itu bisa membatalkan nasab, gitu. Nasab Rizik Syihab dan kawan-kawan itu upload grupnya itu G, nggak mungkin Rasulullah, nggak mungkin keturunan Rasulullah. Arab aja kagak. Mungkin lebih dekat ke apa? Arapati Genah gitu loh. Lebih ke mana? Imbiar itu. Ah gitu loh. Bukan rajanya Kroco. Wah, komunitas Kroco. Oh, di sini mentang-mentang ya gitu. Tapi ya kita harus salut pada Habib. Udah terbukti nipu secara ilmiah ya toh. Udah terbukti bukan keturunan Nabi, tapi masih PD. Oh, kita Mas, Indonesia terkenal pembuat semen terbaik di dunia. Oh, terus? Dan mereka menggunakan maksudnya ya, Mas? Ya. Oh, Ya,
Oh ngecara ini ya. Mereka nggak punya cara Jawa kira rai gedek, tidak punya rasa malu sedikit pun loh. Ayam aja tertawakan. Rai gedek itu masih mending. Kalau dikencingi lapuk. Kalau beton cuma bulukan tapi tetap kotor. Heran saya itu. Nah ini apa jenis putra-putri bangsa Nusantara itu perlu salut juga dengan para Habib. Sudah terbukti nipu, sudah terbukti ajarannya halus, sesat, masih aja pede kok mereka itu. Iya, gile ini. Muke gile ini. Kadang-kadang mukibul atau pengikut Habib itu terjebak dengan doktrin Habib yang katanya kalau ada seorang ulama yang dibenci atau dimusuhi pemerintah itu adalah ulama yang lurus. Nah itu menjadi patokan Habib Rizik dan teman-teman. Lah itu kan zaman ketika pemerintahan itu tidak demokratis, zalim. Lah sekarang pemerintahan demokratis kok. Dan Rizik tiap ganti presiden masuk penjara. Iya. Ya, pemerintah itu nggak pernah benci si Rizik. Pemerintah nggak pernah benci. Riziknya yang kriminal masalahnya itu. Jadi nggak dibenci. Yang dianya sendiri yang kriminal. Sama dengan Bahar itu. Dulu mukuli anak kecil itu, ya tak? Lah masa kayak gitu terus dibiarin, terus oh ini ikutlah ulama yang dibenci pemerintah. Nggak sempat membenci Rizik atau Bahar, nggak ada waktu. Mereka sendiri yang kriminal, mereka sendiri yang melanggar hukum, itu loh. Jadi ini kok jadi nganu ngerembuk si Rizik ya, Rizik gitu ya, bebas dari penjara kok seperti Dajjal yang dilepas dari ininya, apa talinya itu. Jadi gitu ya ini. Apa ya, karena memang ini zaman medsos, jadi apa ya, kejam sekali ya para Habib itu menipu orang-orang yang literasinya rendah di antara putra-putri bangsa Nusantara untuk dijadikan mukibulnya dan dijadikan bempernya, termasuk 6 orang yang meninggal itu gara-gara ngurusi si Rizik Sihab. Riziknya Sihab sendiri itu sembunyi. Nanti kalau ada perang, ada geger macam-macam, saya jamin tuh Rizik Sihab pasti sembunyi di rok istrinya itu. Makanya bener sekarang udah nggak usah ribut-ribut, Cek, nanti kamu melanggar hukum lagi. Udah kamu kan punya istri baru, dinikmati aja lah, nggak usah macam-macam dan ngaku kamu bukan keturunan Nabi. Dah, nggak usah ngomong saya berani. Lah mau tes DNA aja nggak berani kok, gitu gimana sih? Tes DNA aja nggak berani, mau perang mau apa. Dan pribumi-pribumi yang jadi mukibelnya itu, sadarlah kalian hanya diperalat. Mereka itu parasit gitu. Parasit itu kan selalu menggunakan apa itu unsur-unsur yang diparasiti untuk diadu domba kan. Ya gitu loh, jangan mau. Makanya saya nggak nanggapi itu pribumi-pribumi apa itu putra-putri bangsa Nusantara yang jadi mukibulnya itu nggak terlalu saya tanggapi. Kenapa? Karena bukan itu masalahnya. Mereka itu ya mungkin karena bodoh, mungkin karena duit. Nah itu tak? Ya Muhyiddin ini udah telanjur lah. Saya berdoa aja anak-anaknya pinter. Dulu Rasulullah juga nggak bisa meyakinkan Abu Jahal, tapi kerimahan jadi orang beriman. Nah, semoga para mukibin anak-anaknya cerdas. Jadi pintar, jadi sadar bahwa telah tertipu gitu ya. Itu ya. Oh ya. Doakan yang baik lah. Ya kalau kembali ke soal prestasi itu ya. Nah, sekarang katanya Yaman tuh wali, katanya Yaman itu penuh ulama. Lalu saya kira karena begini, Indonesia itu kan memproduksi banyak juara tahfidzul Quran 30 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz gitu. Satu diantaranya itu nggak ada yang Habib loh. Tidak satu pun dari Habib tuh nggak ada. Itu memang goblok berarti kan itu. Katanya si Umar bin apa itu? Umar bin siapa? Tapi bukan ya si artis itu loh dari Yaman tuh nggak usah. Itu katanya ulama dunia mengakui. Lah wong dia di Arab aja nggak ada yang peduli, nggak ada yang ini. Itu loh. Siapa? Jadi mereka itu pintar banget ya kalau jadi memanajemen, jadi artis mereka itu tak pikir-pikir. Mereka itu pintar sekali berakting sebagai ulama, pintar sekali berakting sebagai wali. Dan Indonesia itu kan kadang-kadang ya karena literasinya masih secara umum itu masih belum cukup, itu mudah ditipu. Nah, tugas kita sebagai orang tahu kan, ya sebagai orang yang diberi kesempatan Tuhan untuk lebih duluan tahu kan, memberitahu. Siapa tahu teman-teman kita mukibul saja. Tapi kalau nggak sadar ya udah, nanti kalau kalian mati itu saya jamin masuk neraka kalau masih menjadi mukibulnya penipu itu. Bagaimana Mas Sugeng? Mungkin ini aku mulai agak Dan terkait itu Pak Sugeng, itu kan ada berita-berita katanya di Yaman itu ada makamnya Nabi Hud. Itu kalau secara DNA itu nyambung atau enggak? Masuk akal enggak? Enggak, itu makamnya aja palsu. Makamnya udah banyak kan. Nabi Hud kan. Kiai Nur Yahya sudah membahas itu. Menahem Ali juga sudah, Kiai Imad juga sudah, Kiai Sarip
Kiai Raden Syarif Rahmat juga udah banyak lah yang itu membahas itu. Tapi ada pertanyaan. Ngapain membanggakan makam juga? Ya mereka yang bikin HP nggak bisanya bikin makam. Jadi ada pertanyaan nggak yang Kita itu mungkin inget lah, kakek moyangmu yang pribumi ini udah bikin Borobudur, berlayar juga sampai Sumatera dulu, ujung Majapahit itu gedenya segede kapal induk. bikin penisi? Kalian dibohongi dengan durian Nabi, tapi nggak ada bukti biologisnya, bisa percaya. Pengalir satu aja yang sekampung nggak percaya, kalian malah bisa-bisanya percaya. Itu mengherankan. Orang Yaman sendiri, orang malam Yaman sendiri juga nggak percaya bahwa para Habib itu keturunan Nabi. Ya ada tulisan dari siapa ya? Dari Kiai Ahmad atau Menekem Ali itu yang ngomong tentang kejahatan Ba'alwi di Hadramut itu. Ada itu di Minu Banten ini, RMI Minu Banten. Nah, coba kalau kalian cari surat edarannya Kiai Najib Maimun, itu lihat. Najih Maimun. Kalian hitung sendiri deh. Ya Najih ini matematikanya menakjubkan. No? Masa menakjubkan bodohnya. Catatan tertuanya dengan umur Ubaidillah itu 300 tahun. 300 tahun no sunyi. 300 tahun itu kan jarak kita dengan mungkin Pajang ya. Pajang atau Demak 300 tahun. Pajang. Ada Demak. Demak itu. Sekian tahun nggak ada catatannya, ujung-ujung nongol terus ngelakuin klaim keturunan Nabi itu dari literatur tok loh. Apalagi dari DNA, masa kakek bersamanya dengan katakanlah Raja Saudi itu Al Saud itu Bani Adnan tuh. Itu masa 40.000 tahun, ya kan nggak mungkin Nabi Ismail 40.000 tahun yang lalu. Betul. Bahwa DNA kalian itu ada catatan waktunya ditulis oleh Allah dari zaman Adam kalau bahasa biologi. Aku dulu waktu SMA pelajaran yang paling suka itu matematika. Jadi ya kalkulus sih seneng saya. Tapi sekarang ya udah sekian juta tahun yang lalu tuh. Ini Gus Najih itu kan mungkin nggak suka pelajaran matematika tuh. Jadi nggak tahu matematika. Itu nulis sendiri loh, nggak diperiksa sendiri. Masa sunyi 300 tahun dipercaya. Iya. Lama nggak teliti. Betul. Enggak Mas Sugeng, update terbaru apa yang info yang berdasarkan studi Mas Sugeng yang perlu disampaikan? Ya nggak ada sih. Ya mungkin kalian tahu kalau ada pun keturunan Nabi di Indonesia itu Nabi Ismail. Ada selentingan bahwa ada keturunan Nabi dari Al-Hasani, marganya Al-Mutahhar Al-Hasani, bukan Balawi. Tapi ya pencatatan nasabnya di RA juga. RA itu Kacau Balo ya. Kacau Balo. Ya itu memang kantor penipuan ya, jadi ya nggak apa-apa jadi. Dan ini sekali lagi untuk untuk segenap bangsa dan segenap anak bangsa ya, segenap putra-putri bangsa Nusantara. Sekali lagi ini yang kita lakukan ini semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara kita, untuk menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Jadi tidak ada yang lain. Jadi kalau misalnya di framing macam-macam, di fitnah macam-macam, ya itu kita harus memahami itu. Dan ini loh bukti nyata bahwa mereka itu memang, kata Gus Dur itu organisasi bajingan. Itu semua orang yang berbicara kebenaran nasab Habib Ba'alwi itu sebagai bukan keturunan Nabi, itu pasti mengalami persekusi setidak-tidaknya verbal. Entah keluarganya diancam, entah diancam dibunuh, entah diancam dipecat dari pekerjaannya, entah dan lain-lain. Itu memang membuktikan bahwa mereka itu kriminal, gitu loh. Jadi mungkin bahkan ada aparat negara itu bilang begini, selama masih itu si Yuya itu masih di posisi politik sekarang sulit, pada takut loh, sampai begitu ya. Masa bangsa kita menjadi bangsa penakut itu sejak kapan? Ini kayak gini kan repot toh. Ini mungkin teman-teman sering dengar framing kita merusak ukhuwah. Tapi ingat, Bung Karno dan Buya Syafi'i Ma'arif, diulang ya, itu mengatakan bahwa pemujaan
orang-orang yang mengaku keturunan Nabi itu adalah penjajahan spiritual. Itu yang kita lawan. Dulu kita merdeka melawan Belanda. Itu ya melawan saudara sendiri yang memihak Belanda, itu udah resiko. Tapi kan tidak mungkin ukhuwah itu dijadikan senjata untuk membungkam perlawanan terhadap penjajahan spiritual. Ya apa pantas orang yang gantol nasabnya ke Nabi habis itu ngomong ukhuwah, habis itu ngomong akhlak, habis itu ngomong adab, pantas nggak? Ya nggak pantas, Mas. Penipu kok. Yang beton apanya, Mas? Mukanya. Raine. Muka beton. Oke, sementara gitu dulu ya Mas Sugeng. Ya. Atau ada pertanyaan yang lain mungkin dari hadirin? Tentang Roma Irama. Gimana Roma Irama? Bang Haji itu saya bilang, kan saya sudah bikin live sendiri kan tentang Bang Haji itu selalu memakai hati nurani, memakai. Tunggu aja nanti insya Allah ada vlog-vlog berikutnya dari Bang Haji. Mudah-mudahan ya beliau sehat, panjang umur dan tetap semangat ya, karena Bang Haji itu seorang seniman, seorang penyair ya, penyanyi pencipta lagu kan berarti penyair yang selalu menyuarakan hati nurani kebenaran untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Dan Bang Haji adalah pengawal budaya kita karena dangdut is the music of my country. Oh iya betul itu menurut Project P itu ya. Jadi karena saya juga seniman, kiai kok seniman loh, zaman dulu itu semua kiai ya seniman loh. Mana toh? Yang bukan seniman itu hanya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud itu kalau capek baca Quran, capek baca hadis, capek apa itu baca wirid, itu beliau berdendang dengan syair. Ya, syair itu apa kalau sekarang itu? Ya nyanyi, nah loh. Gitu radong. Jadi itu bagian dari cara mendekatkan diri kepada Tuhan, dan Bang Haji itu dasarnya besar. Mudah-mudahan kita doakan Bang Haji Roma Irama itu selalu sehat, panjang umur, dan istiqomah menyampaikan kebenaran dengan cara beliau yang bijak, yang lembut gitu ya. Itu dia adalah raja dangdut. Sebagai raja itu belain kawulonya yang ditipu oleh Balawi ini. Oh iya itu, iya luar biasa itu. Mudah-mudahan ada serial-serial berikutnya nanti. Closing statementnya Mas Dr. Sugeng mungkin mau nyampaikan apa untuk negara, untuk presiden, untuk rakyat? Kita bangsa besar, budaya kita udah maju lama ya. Jadi apa ya? Bahkan dulu zaman dinasti Tang, waktu itu bangsa Nusantara itu nyebutnya tetap bangsa Jawa. Mau di Sumatera kayak atau di Anu itu nyebutnya bangsa Jawa. Jawa Dwipa Nusantara ini. Jawa Dwipa kan pulaunya. Karena waktu itu antara Sumatera dan Jawa itu satu mahkota. Jawa itu raja-raja di seluruh Nusantara tuh. Bahkan dulu sebelum kutub mencair itu satu pulau ya. Iya itu Sunda. Nah itu kalau kita sampai tertipu perkara nasab tuh aib dalam sejarah kita. Waktunya koreksi lah gitu ya. Dan nasab itu nggak ada punya tempat di peradaban modern. Adanya itu kompetensi, keahlian itu. Kalaupun kita punya nasab mulia, ya kita simpen untuk keluarga sendiri, jangan dikapitalkan. Mestinya kakek kita tenang karena nasabnya disalahgunakan, jadi ya bermasalah buat mereka. Itu kan kalau nasabnya asli, sekarang kalau nasabnya palsu dikapitalkan, yang tertipu ya bodoh juga gitu. Oh ya, dan ini mungkin juga pesan untuk beberapa orang yang berkilah itu ya. Ini kan ikhtilaf, perbedaan pendapat. Oh nggak bisa. Kalau ikhtilaf, kalau misalnya sholat subuh itu pakai doa kunut apa enggak, itu ikhtilaf. Karena itu menyangkut opini. Gitu loh. Pendapat itu boleh ikhtilaf. Tapi kalau ini menyangkut fakta data itu nggak bisa ikhtilaf. Mbak Alawi itu cuma pilihannya dua saja, keturunan Nabi benar apa bukan. Nah itu harus diuji menurut ilmu DNA, jelas bukan, jadi nggak boleh ikhtilaf kan itu. Ya keturunan Nabi Nuh mungkin. Oh ya Nabi Nuh. Mungkin. Ya mungkin Nabi Nuh ya mungkin. Nah, Nabi Adam lah yang jelas. Iya. Ya kita aja ya Mas Sugeng, ada lagi? Enggak, itu aja. Inilah bangsa Indonesia. Kalau kita bangga dengan keindonesiaan kita, ingat loh, Rasulullah itu bangga dengan keharapannya. Nabi Daud bangga dengan keyahudiannya. Kenapa kita orang Indonesia nggak bangga dengan keindonesiaan? Keisraelannya. Israel itu Bani Yakub. Kalau enggak, Nabi Daud itu keturunan Yehuda. Jadi bangga dengan keyahudiannya wajar. Kalau Nabi Harun itu Bani Lawi. Orang Indonesia sering keliru.
Seharusnya kalau kalau Nabi Daud dengan Nabi Harun kesamaannya itu Bani Israel. Bani Israel dengan Bani Yahudi itu beda. Gitu ya. Kalau kalau Balawi ini Bani Israel ini bukan. Bani Imyar. Atau Imyar juga mereka tuh imigran di Yaman tuh sebetulnya. oh, ya Bani Yuya lah yang Nah, cocok gitu. Bani Yuya. Ya, gitu aja ya. Banyak keliru, banyak salah. Mohon maaf. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Salam. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali dari pembicaraan kedua tokoh tersebut. Banyak hal yang dapat kita simpulkan, namun dalam hal ini kita akan membahas tentang hasil dari pembicaraan kedua tokoh tadi yang sangat vital dan sangat penting untuk kita ketahui bersama. Dan jadi yang pertama terkait masalah nasab Habib Habaib Ba'alawi ini tentang seorang Habib yang mau jujur mau tes DNA. Nah, jadi Dr. Sugeng dalam bincang santainya bersama Gus Fuad itu sempat membahas tentang ada Habib yang katanya Habib yang baik lah, Habib yang mau jujur, mau tes DNA-nya dan pergi ke Dokter Sugeng untuk diperiksa, dan luar biasa sekali hasilnya di luar dugaan sekali, dan semuanya itu belum ada yang memang asli dari keturunan Rasulullah SAW dari segi rumus DNA itu sendiri. Namun para habaib yang sudah tes DNA di Dokter Sugeng itu, kata beliau itu masih berplat G. Namun ada juga yang ditanya tadi di dalam video, Gus Fuad menanyakan siapa lagi gitu, apakah ada dari yang lainnya, dari Asegaf, dari Syihab. Ternyata dari Syihab pun ada gitu. Yaitu tentunya di sini beliau juga Dr. Sugeng tadi menyebut Habib Rizik Syihab dan lain sebagainya. Ada yang dari golongan Semit dan lain sebagainya. Itu semua kayaknya ada yang melakukan tes DNA, namun beliau Dr. Sugeng tidak mau menyebutkan nama atau privasi orang tersebut. Namun semua hasilnya bisa kita tonton lebih lengkapnya di dalam video yang sudah kita tonton barusan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Gus Fuad ada teman beliau yang luar biasa sekali, yaitu yang kami permasalahkan itu, kata beliau, yaitu yang ngaku-ngaku keturunan untuk mengambil manfaat bagi para muhibbinnya untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, ini yang ini yang beliau-beliau berdua ini keberatkan gitu dengan mereka, para oknum-oknum habaib ini yang memanfaatkan keadaan untuk mengambil suatu manfaat dengan mengatasnamakan agama kepada para muhibbin, lalu kemudian dengan hasilnya itu mereka pergunakan untuk kepentingan pribadi mereka, artinya mencari hidup di sedekah orang gitu. Nah, jadi ini yang dipermasalahkan oleh Gus Fuad itu, jelas bahwa beliau menyebutkan kami bukan mempermasalahkan Habib-Habib yang baik gitu, artinya Habib-Habib yang lurus gitu, seperti Habib-Habib yang kita ketahui lah. Namun yang kita permasalahkan ini yang mengaku-ngaku, lalu kemudian dengan memuliakan, mengglorifikasikan nasab mereka dengan framing-framing yang luar biasa sekali, lalu kemudian mengambil manfaat untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, itu yang kita permasalahkan oleh kata Gus Fuad tadi. Oke, itu yang kedua. Dan yang selanjutnya yang sangat penting sekali untuk kita ketahui, kata Dr. Sugeng, pernah saya ajak diskusi, tapi mereka menghina ibu saya. Di situ saya yakin mereka bukan keturunan Nabi gitu. Nah, jadi Dr. Sugeng itu ketika baru pertama muncul tes DNA dan lain sebagainya, pernah beliau mengajak ini para habaib untuk berdiskusi, adu data, adu ilmu lah, ilmu dalam artian yang ilmiah, adu data dan lain sebagainya. Namun apa yang respon yang didapat oleh kata Dr. Sugeng tadi, ya malah sebaliknya gitu.
beliau mendapatkan cibiran, bahkan diserang. Ibu beliau dikatakan anak di luar nikah dan lain sebagainya. Itu kan seperti kata beliau, memang menurut beliau itu yakin gitu. Awalnya saya agak, bahasa saya itu, kata Dokter Sugeng itu agak apa ya, agak sopan lah, mengajak diskusi kata beliau, bahasa saya. Namun dengan adanya cibiran dan lain sebagainya, ya saya agak kasar juga gitu kata beliau. Jadi makanya bahasa saya itu tidak terlalu sopan sekarang gitu. Karena saya sudah memakai bahasa sopan, namun yang saya dapatkan justru sebaliknya gitu. Saya dicaci maki. Nah, itu kira-kira seperti itulah maksud perkataan Dokter Sugeng tadi di dalam video. Dan selanjutnya Dokter Sugeng juga mengatakan eh, Korea, katanya ini ketika ditanya, ternyata ketika beliau itu meneliti daripada salah satu keturunan tes DNA, yaitu ternyata Korea, Jepang, Tiongkok, atau Cina itu ternyata satu keturunan gitu. Artinya ketika tes DNA, memang DNA-nya cocok gitu. Dan menurut penelitian seperti yang disampaikan oleh Dr. Sugeng itu, ya antara Korea, Jepang, Tiongkok, atau Cina itu satu keturunan, satu darah gitu. Namun berbeda dengan ini para tes DNA para habaib Ba'alawi ini, yang kebanyakan kata beliau tadi di dalam tanya jawab oleh sama Dokter Buat yang barusan kita sampai, yang kita tonton videonya itu, ada yang masih ingat kan kata beliau, bahkan ada yang seorang Habib yang tes DNA, lalu kemudian darah Jawanya itu lebih kental gitu, darah Nusantaranya itu lebih kental gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dalam tanda kutip ya. Kemudian Dr. Sugeng terakhir yang sangat penting sekali untuk kita ketahui, yaitu mereka yang dicium kakinya sebelum, belum tentu pernah mencium kaki ibunya gitu. Nah, jadi ada salah seorang oknum Habib yang ya dicium, dibasuh telapak kakinya, dicium kakinya oleh para muhibbinnya. Nah, menurut Dokter Sugeng ini tidak lazim lah, dan belum tentu juga yang dicium kakinya itu mencium kaki ibunya gitu kata beliau. Ya kalau kita berbicara masalah cinta ya, muhibbin, ya apapun kita lakukan oleh guru kita kepada guru kita gitu, baik itu mencium, membasuh dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita lihat dari kacamata kacamata ilmiah, itu tidak sepatutnya kita lakukan gitu. Tapi kalau kita berbicara dari segi adab, ya sah-sah saja lah. Tidak ada yang salah seperti itu, kecuali kalau kita menyembah guru kita itu yang salah gitu. Tapi kalau kita masih dalam koridor adab, ya sah-sah saja lah, tidak ada kesalahan dalam itu. Namun ketika kita mengagungkan seseorang dengan cara yang berlebihan lah, ini yang bermasalah lah. Itu kalau menurut pendapat saya pribadi lah ya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama diskusi di dalam kolom komentar. Tentunya dalam komentar yang baik, sopan, mendahulukan daripada adab berkomentar. Jangan dengan kata-kata yang kasar lah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.